Anda kembali di Prime Time News setelah pernyataan dari Prof. Mahfud terkait dengan desakan atau wacana hukuman mati kalau melihat dari dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk ini relevan dengan pernyataan dari fraksi PDIP Komisi 3, Falah Amru, yang juga selain soal hukuman mati juga setuju dibentuknya panja. Mas Zainur, ini kegeraman publik kemudian mengakibatkan siapa yang mengusut, yang menangani pun juga berada di bawah spotlight begitu ya. Nah, apakah ini soal kekhawatiran jaminan independensi Kejagung dalam menangani kasus mantan pejabat internalnya sendiri? Karena kan ini seorang jaksa, seorang bawahan ya, itu memeriksa mantan atasan atau koleganya sendiri, Mas Zainur. Apakah soal kekhawatiran itu yang disorot? Tentu Mas Iqbal, itu kan pertanyaan utamanya. Apa iya pertama, FA bekerja sendiri. Apakah tidak ada keterlibatan pihak lain di internal lembaganya, lembaga lamanya? Yang kedua, apa iya seorang ex bawahan akan memeriksa ex atasannya? Apa iya semua orang yang terlibat akan diproses sebagaimana mestinya kalau orang-orang tersebut sekarang misalnya masih ada di dalam organisasi atau institusi tersebut? Itu pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab karena penuh dengan conflict of interest. Sehingga kalau perkara ini dilimpahkan di tahap penyidikan ke kejaksaan, nantinya juga dituntut sendiri oleh kejaksaan, maka publik akan terus bertanya mengenai independensi dan imparsialitas dari kejaksaan. Apalagi dulu pernah ada kasus, misalnya dulu kasus yang sangat ramai, Pinangki, seorang jaksa eselon 4 ya main mata dengan Joko Chandra, buron kelas kakap. Tapi ujung-ujungnya juga cuma Pinangki saja yang diproses. Padahal waktu itu Ketua Komisi Kejaksaan mengatakan mencurigai Pinangki ini tidak bekerja sendiri. Ini kalau eselon 4 bisa seperti ini, bagaimana dengan yang lebih tinggi gitu. Sehingga menurut Ketua Komjak waktu itu perlu untuk diusut keterlibatan pejabat-pejabat yang jauh lebih menentukan, yang lebih kuat, yang lebih memiliki kewenangan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada tuh pengusutan terhadap pejabat-pejabat yang lain. Apalagi ini ya di lingkungan Pitsus akan diusut oleh Pitsus sendiri. Ya publik sangat berhak untuk bertanya, apakah bisa kejaksaan itu benar-benar bisa independen? Apakah tidak akan ada konflik kepentingan? Apakah ini tidak jeruk makan jeruk? Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat wajar ditanyakan oleh rakyat gitu. Sehingga ini memang problematik ketika kemudian kemarin ada keputusan untuk melimpahkan perkara ini di tengah jalan di tahap penyidikan. Sehingga saya lebih setuju dengan pendapat Pak Yasin tadi. Kalau tidak ditangani sendiri oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, ya maka alamatnya adalah KPK. Kalau saya sendiri berpendapat sebenarnya Kortas Tipikor selesaikan itu juga tidak masalah, tetapi kan tidak, ternyata kan tengah jalan. Sehingga kalau tidak diselesaikan hingga tuntas di tahap penyidikan P21, maka alamatnya satu-satunya hanya KPK, bukan ke kejaksaan. Mas Iqbal. Bahkan belum ada pemeriksaan ya, boro-boro diperiksa. Keberadaannya saja sampai saat ini belum diketahui. Pak Yasin, artinya itu kan sebenarnya kalau kita melihat pelimpahan ini, kalau setidaknya kalau menyimak dari pernyataan Kak Kortas Tipikor Irjen Toto Suharyanto, kan ini tuh untuk sinergi dua lembaga penegak hukum. Artinya kalau dua lembaga ini setidaknya di permukaan sudah menegaskan bahwa ini bentuk sinergi, bentuk kerjasama. Artinya ada uji integritas di situ. Apakah artinya memang itu perlu dibentuk panja untuk menjembatani kekhawatiran ini, Pak Yasin? Iya, jadi panja juga bisa saja bekerja secara paralel, misalnya panja mengenai korupsi kuota haji berjalan, KPK juga menangani. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Zainur, itu nanti kan ujungnya juga yang menangani pemberkasan itu oleh jaksa, Kejaksaan Agung. Tapi di dalam integrated itu crime sistem di Indonesia itu, bahwa KPK itu punya kewenangan untuk lead, feed, dan tut. Makanya tidak ada kewajiban nanti bolak-balik P21, balik lagi menjadi P19, bila itu ditangani oleh Kortas Polri dan Polda Metro Jaya, kemudian penuntutannya di Kejaksaan Agung.
Kalau diserahkan KPK penuntutannya itu bukan one stop services, yaitu lead dictate ada di situ. Jadi pada waktu gelar perkara penuntut umum juga ada di situ, pimpinan KPK semua ada di situ. Itu lebih praktis, lebih enak berdasarkan pengalaman itu, dan lebih cepat, ada kepastian hukum bila ditangani di instansinya itu. Ini apa itu namanya, kecenderungan bahwa kepada penanganan yang satu korup itu akan menimbulkan suatu, ya katakanlah penanganan yang tidak istilah totally selesai gitu loh. Artinya ya tadi disebutkan di Pak Zainur Rahman tadi kan, kalau korupsi itu kan pasti ada pihak-pihak yang lain yang juga di internal itu kan juga ya, diduga bisa terlibat dalam kasusnya apa namanya Febri Adriansyah ini atau FA itu. Jadi kalau kasus ditangani oleh instansinya sendiri itu biasanya tidak maksimal, cenderung diringankan dan sebagainya, nanti pemberkasannya ada di situ. Tapi kalau yang independen ya di KPK. Kalau KPK itu nangani misalnya organnya sendiri itu lebih keras, sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ditambah sepertiga, bahkan ada yang 2 kali lipat hukumannya, yang seharusnya 5 tahun misalnya Suparman dulu yang memeras itu yang sedang dilidik itu ya 10 tahun. Apalagi ya, kalau tadi melihat itu. Dan itu saya kira itu ditangani oleh KPK akan lebih bagus. Nanti proses dari penuntutannya juga dilakukan oleh KPK, sehingga hubungan antara kelembagaan antara Polri, Kejaksaan dan KPK itu di bawah koordinasi dan supervisi nanti masih bisa nyambung dengan baik. Oke. Gitu loh. Karena intinya kan itu sebenarnya untuk mengusut kasus yang merugikan publik, lagi-lagi kita harus memandang dari POV publik yang dirugikan begitu. Artinya kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Konflik kepentingan itu sudah pernah terjadi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, bukan hanya asumsi. Mas Zainur, ini kan menjadi pertaruhan tersendiri bagi Kortas Tipikor dalam mengusut kasus ex-Jampitsus Febri. Karena kan sebelumnya dikenal dengan kegemilangannya ya istilahnya dalam mengusut kasus-kasus besar. Nah, kedepannya apa dampaknya, Mas Zainur, yang akan Anda lihat, Anda analisis, apa yang akan terjadi? Ya tentu bahkan belum ke depan pun, di posisi sekarang pun saya lihat ini tidak produktif untuk moral dari para penyidik di Polri. Saya percaya itu. Kenapa? Karena ya tentu penyidik akan lebih tinggi moralnya kalau kasus yang ditangani itu bisa diselesaikan sampai tuntas. Itu adalah karya dari para penyidik. Yang kedua, tentu kalau seperti ini caranya gitu ya, ke depan ternyata juga tidak mudah untuk menangani korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Kalau dari proses yang sekarang kita biarkan, maka ke depan gitu ya bisa terjadi tarik-menarik seperti ini lagi, sehingga memang seharusnya saya berpendapat memang seharusnya kalau satu kasus korupsi itu terjadi di satu institusi penegak hukum, memang lebih baik yang menyelesaikan itu institusi penegak hukum lain. Itu pernah kami sampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan. Even kalau kasus itu terjadi di KPK sendiri, saya juga menyarankan itu tangani saja oleh Polri atau oleh Kejaksaan, dan tidak usah menimbulkan cicak buaya atau apapun, huru-hara, tidak perlu. Kenapa? Karena untuk menjaga independensi, biar tidak jeruk makan jeruk, biar tidak ada konflik kepentingan, biar tuntas, biar tidak dilokalisir, biar bisa benar-benar apa yang harusnya dijalankan itu dijalankan. Nah, sehingga ini saya lihat ini di kasus ini saya lihat bukan cara yang paling tepat. Saya melihat ini adalah settlement untuk mendamaikan, semacam mendamaikan ya keadaan, sehingga masing-masing institusi itu terjaga kehormatannya, nama baiknya, dan kemudian tidak melebar ke mana-mana. Tetapi kalau seperti ini ya rakyat tidak diuntungkan oleh proses yang serba nanggung kalau kita lihat, Mas Iqbal. Dan juga belum tentu ini nanti kalau misalnya tersangkanya pra peradilan bagaimana juga gitu kan. Kalau misalnya tersangkanya pra peradilan misalnya dilimpahkan ke Kejaksaan, berarti Kejaksaan akan menghadapi ex Jampitsus gitu kan. Itu juga menjadi problem tersendiri. Kalau KPK yang menangani, dia akan all out ya, dia ditantang, dia siap dia untuk ladenin tantangan itu. Meskipun KPK di beberapa kasus juga kalah tuh. Di kasus Gubernur Kalimantan Selatan, KPK kalah karena KPK belum memeriksa dia sebagai saksi. Ya alasan
hakim pra-peradilan apa? Sesuai putusan MK 21 2014. Nah, ini juga menjadi pelajaran seharusnya untuk penyidik-penyidik selanjutnya, baik itu di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian, harusnya sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, periksa dulu sebagai saksi. Even tidak ada di dalam KUHP, itu ada di dalam putusan MK, dan putusan MK itu diikuti oleh para hakim pra-peradilan. Bagaimana nanti kalau baik, Mas misalnya Zainur, itulah yang dikhawatirkan akan menjadi celah dan justru malah beresiko nanti pada saat pengusutan, pada saat terutama dalam proses pra-peradilan yang bisa malah diperkarakan oleh pihak tersangka. Baik, durasi kita sudah habis sayang sekali, tapi kita harapkan semoga ini menjadi pembuktian ya bahwa sinergi yang memang nanti akan dijalin oleh lembaga penegak hukum, mau itu Polri maupun Kejaksaan, ini memang dijalin sebesar-besarnya untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan siapapun. Terima kasih Pak Yasin, Mas Zainur sudah bergabung dengan Prime Time News pada episode kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.